Saat ini, diketahui bahwasanya isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin marak digaungkan. Isu ini jika dikulik lebih dalam akan mengkerucut menjadi sebuah permasalahan ketimpangan keadaan dan kedudukan, baik antara laki-laki dan perempuan. Akar dari permasalahan ini muncul ketika dilihat bahwasanya perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kesempatan tanpa batas. Menurut data World Economic Forum, secara khusus yang telah merilis Global Gender Gap Report 2022, dengan data terakhir pada Rabu 13 Juli 2022, menunjukkan bahwasanya skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara. Nilai tersebut meningkat sebanyak 0,009 dari 0,688 pada 2021, di mana secara transparan menegaskan bahwasanya di tahun lalu Indonesia masih berada di peringkat ke-101. Jika dilihat secara terperinci terkait dengan elemen pembentuk indeksnya, maka ditemukan nyatanya skor Indonesia terbebani oleh indeks pemberdayaan perempuan di bidang politik yang sangat rendah, yakni sebesar 0,169 atau di bawah rata-rata global. Kemudian, jika dilihat di bidang partisipasi dan kesempatan ekonomi, skor Indonesia sebesar 0,674 atau berada di kisaran rata-rata global. Lalu kemudian di bidang pendidikan serta kesehatan, Indonesia nyatanya mendapat skor tertinggi hingga 0,97, namun masih berada di kisaran rata-rata global. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan. Hak perempuan untuk bebas berekspresi sangat minim. Perempuan cenderung dimarginalkan, berada pada posisi paling bawah dan terpojok di antara kekuasaan budaya patriarki. Hal ini dapat kita lihat pada realitas sehari-hari, seperti nyatanya bahwa seorang perempuan yang dalam hal ini berperan sebagai seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, yang sedangkan dapat dilihat bahwasanya sebagian besar atau rata-rata suami di Indonesia hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga, karena dinilai bahwasanya tugas rumah tangga layaknya hanya dilakukan oleh seorang perempuan yang berperan sebagai istri. Tidak sedikit bentuk-bentuk violence atau kekerasan juga ikut terjadi terhadap perempuan karena ada hierarki semacam ini. Narasi perempuan sebagai objek seksual tidak sedikit membuat kekerasan fisik, baik dipukul, ditampar, kemudian ditindas. Tidak hanya itu, kekerasan seksual seperti dipegang bagian tubuh pada korban tanpa persetujuan dilakukan oleh seenaknya. Dalam hal ini, cenderung dilakukan oleh pria terhadap wanita. Tidak sampai di situ saja, kekerasan psikologis seperti ucapan menyakitkan kepada perempuan, kata hinaan, bentakan, dan ancaman kerap kali terjadi untuk perempuan. Diskriminasi seperti inilah yang kemudian membentuk pemahaman bahwasanya perempuan tidak harus berpendidikan tinggi. Perempuan harus bisa memasak, sedangkan laki-laki harus berpendidikan tinggi, harus bekerja di luar rumah. Yang kemudian hal-hal inilah yang menjadi skenario dalam kehidupan baik perempuan maupun laki-laki yang cenderung diperankan dari hari lepas ke hari.
menunjukkan bahwasanya walau tidak menutup kemungkinan, kerap kali laki-laki pun merasakan apa yang dirasakan perempuan. Tidak sedikit toxic masculinity yang merupakan sebuah tekanan sosial budaya pada kaum laki-laki untuk dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan konstruksinya, di mana sebagian besar laki-laki harus menjadi sosok yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Hal ini kemudian dianggap menjadi toksik, sebab nyatanya laki-laki dituntut untuk terus memiliki dan menunjukkan sisi maskulinnya untuk menghindari bahwa stigma laki-laki tidak boleh lemah harus terus digaungkan. Tidak hanya itu, konteks pekerjaan pada ranah publik, laki-laki nyatanya dianggap lazim ketika bekerja di bidang teknik, mesin, pertambangan, atau pekerjaan lainnya yang menunjukkan sisi maskulinitasnya. Sementara perempuan lebih diharapkan bekerja sebagai pengurus administrasi, sekretaris, atau bidang lainnya. Betapa mirisnya perbedaan kedudukan yang secara tidak langsung memasung kebebasan intelektual laki-laki untuk turut ada dalam dunia perkantoran dan sebagainya, di mana laki-laki biasanya dibebankan pada pekerjaan yang membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan dibebankan pada pekerjaan yang membentuk intelektual. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menjadi akar dari munculnya ketidaksetaraan gender. Seiring berjalannya waktu, menanggapi akan hal demikian, maka feminisme yang merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, memberdayakan, mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial, hadir dan berperan menjadi salah satu gerakan kecil untuk membawa perubahan. Feminisme menggabungkan posisi bahwa nyatanya masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk kemudian mengubah konstruksi yang dilakukan ialah dengan memerangi stereotype gender serta berusaha mengubah konstruksi yang dilakukan, yaitu dengan menganggap secara profesional, khususnya dalam peluang pendidikan, nyatanya laki-laki dan perempuan harus setara. Menggaungkan akan isu tersebut, maka tujuan dari feminisme sendiri ialah membuka mata pada dunia bahwa perempuan bukanlah penghalang untuk kemajuan suatu bangsa. Perempuan bukan hanya sekedar pendukung. Perempuan hadir tidak hanya sebagai pelengkap laki-laki. Perempuan berhak hidup, berhak menghidupi, dan berhak menghidupkan hidupnya sendiri atau hidup orang lain di sekitarnya. Perempuan berhak untuk diberdayakan dan memberdayakan.